Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Syauqi Safir Farizi dengan teman saya Madikrul. Kami akan coba menyampaikan sebuah review kitab tafsir klasik. Ini karangan dari Ibnu Arabi. Ya, mungkin pertama-tama kami akan coba menyampaikan sedikit biografi, kemudian diteruskan dengan corak daripada penafsiran. Jadi kan alasan memang kita memilih tafsir ini karena memang ya termasuk daripada alasan tugas. Tapi di samping itu karena memang kami itu menariknya bahwasanya tafsir Akam ini itu dari segi biografi mufasir itu sejak kecil bahwasanya Ibnu Al-Arabi ini itu sudah punya keintelektualan yang bagus. Misalkan contohnya pada usia 9 tahun itu sudah hafal Al-Quran, dan ketika dia itu usia berapa 25 tahun itu sudah menguasai beberapa cabang ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah fikih, yang mana dia itu bermadzhab Maliki. Nah, namun di samping itu teman-teman perlu kita ketahui ya, pada satu zaman itu terdapat Ibnu Arabi, dua Ibnu Arabi. Nah, perlu kita bedakan biar nanti kita bisa mempunyai gambaran tafsirnya seperti apa gitu kan. Jadi saya bacakan dulu biografinya. Jadi ada dua. Yang pertama ini adalah seorang faqih Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang faqih, Ibnu Al-Arabi seorang faqih. Nah, namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad, yang dikenal dengan Ibnu Al-Arabi Al-Ma'arifi Al-Andalusi, lahir pada 468 Hijriah. Kemudian yang kedua ini adalah filsuf. Kalau yang pertama tadi itu adalah seorang mufasir tafsir Akam ini. Kalau yang kedua ini adalah seorang filsuf yang bernama Abu Bakar Muhyiddin bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Hatimi At-Ta'i Al-Andalusi. Ya, jadi perlu kita bedakan. Ya. Jadi untuk membedakan itu antara seorang Ibnu Arabi faqih dengan sebelum yang filsuf. Itu letaknya di al. Ya. Jadi kalau misalkan yang mufasir ini itu dijuluki Ibnu Al-Arabi. Nah, kalau misalnya yang filsuf itu dijuluki dengan Ibnu Arabi. Alnya tidak ada ya, soalnya nanti itu dikarenakan untuk membedakan antara dua Ibnu Al-Arabi ini. Jadi seperti itu. Untuk kemudian corak daripada penafsirannya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya dengan latar belakang daripada seorang Ibnu Al-Arabi yang merupakan faqih bermazhabkan Maliki, bermazhab Maliki, yang kemudian ikut mempengaruhi daripada penafsirannya. Jadi kebanyakan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu dia dipengaruhi oleh mazhabnya itu tadi. Kemudian di samping itu metode yang digunakan dalam penafsiran seorang Ibnu Al-Arabi ini, yakni menggunakan metode tahlili. Di samping dalam menafsirkan ayat Al-Quran dia runtut sesuai tarkib Mushaf Utsmani, beliau juga bersandarkan kepada riwayat-riwayat, jadi hadis-hadis Nabi, kemudian qaulus sahabat, juga istihad-istihad para mufassir terdahulu. Nah, adapun selain dipengaruhi dengan mazhab Maliki, Ibnu Al-Arabi ini juga dipengaruhi dengan karya-karya mufassir-mufassir terdahulu, seperti karyanya At-Tabari yang berjudulkan kitab tafsirnya ini Jami' Al-Bayan Anit Ta'wil Al-Quran. Kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh kitab tafsir karangannya Qadi Ismail bin Ishaq yang berjudul Ahkam Al-Quran. Jadi tidak hanya seorang Ibnu Al-Arabi yang
hanya sendiri menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ini khusus pada ayat-ayat hukum, ahkamul Quran. Jadi ada mufassir sebelumnya yang juga menafsirkan seperti yang dia tafsirkan dengan karya ahkam Al-Quran. Adapun mungkin ya itu. Ya, tapi kan biasanya kalau misalkan judulnya itu tafsir ahkam, itu kan biasanya kalau pandangannya kan membahas cuma ayat-ayat ahkam saja. Tapi itu apakah seperti itu? Ternyata tidak semua ayat-ayat yang ditafsirkannya itu hanya ayat-ayat hukum. Ternyata di samping itu dia menafsirkan ayat-ayat selain hukum. Seperti misalkan dalam bab Bismillah, seperti dalam bab Bismillah itu seorang Ibnu Al-Arabi ini menafsirkannya ya seperti yang tahu corak latar belakangnya yang bermazhab Maliki. Kemudian dalam menafsirkan Bismillah, bahwasanya di dalam penafsirannya itu Bismillah itu merupakan bukan dari bagian suatu surah, jadi tidak wajib untuk dibaca, terlebih ketika sholat itu sebelum baca surah Al-Fatihah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sedikit review daripada kitab tafsir karya Ibnu Al-Arabi dengan judul Ahkam Al-Quran. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan redaksi yang kita sampaikan. Saran dan kritik boleh para teman-teman sampaikan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.